Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu mengenai Londonistan. Apa itu Pak Londonistan? Londonistan ini sebenarnya sudah pernah menjadi suatu bahan diskusi yang cukup menarik dan agak memanas gitu ya di tahun-tahun yang lalu. Jadi ini bukan istilah baru. Londonistan ini sekarang ini dan sejak dari tahun-tahun lalu sebenarnya sudah ada orang yang melabelinya untuk kota London atau London lah istilahnya di Inggris. Kenapa nama London atau London gitu ya, secara sengaja atau tidak sengaja diplesetkan menjadi Londonistan, ditambah akhiran istan gitu ya. Karena begini, coba Anda perhatikan tempat-tempat atau sebut saja negara-negara yang berakhiran istan. Contoh, Pakistan, Afghanistan, dan lain-lain, semuanya yang pakai tan-tan itulah ya. Saya cuma sebut dua saja lah ya. Mayoritas dari mereka itu penduduknya beragama Islam. Tidak ada yang salah. Itu kan mengenai kepercayaan seseorang. Perlu dicatat, saya tidak bermaksud untuk mempermasalahkan agama Islam dibanding dengan agama Kristen. Mohon maaf ya, saya tidak masuk ke area situ. Maka dari itu, silakan simak video ini sampai habis supaya jangan ada salah persepsi ya. Oke, kembali lagi mengenai Londonistan. Ada hal yang menarik mengenai kota London ini. London atau keseluruhan Inggris pada umumnya berpuluh-puluh tahun yang lalu itu adalah negara atau kalau di London itu kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Oke, jelas itu. Nah, kemudian ketika Inggris membuka pintunya untuk imigran-imigran dari luar ya, dan juga di negara Inggris itu mereka diperlakukan sama dengan warga Inggris lainnya yang beragama Kristen. Jadi di London lah kita bilang misalnya ya, mereka tidak alergi misalnya ada orang yang beragama Islam mendirikan masjid ya. Sah-sah saja gitu. Tidak ada kayak seperti apa ya, sentimen atau membuat susah bagi umat Islam untuk mendirikan rumah ibadahnya. Beda misalnya di negara kita. Sampai sekarang, setuju atau tidak setuju, masih ada peraturan 3 menteri yang mengatur begini begitu kalau ingin membuat sebuah gereja gitu ya. Betul, secara undang-undang kita dilindungi kebebasan untuk beragama, tetapi pada prakteknya di lapangan masih ada peraturan bersama 3 menteri yang walaupun belakangan sudah dipermudah, tetap saja syarat untuk mendirikan gereja itu sulit sekali. Kalau tidak mau dibilang mustahil. Meskipun Pak Jokowi beberapa saat yang lalu sudah memberikan pidato bahwa hak semua warga untuk beribadah itu dijamin, tetapi pada prakteknya tetap saja ada oknum-oknum yang mempersulit umat Kristen beribadah. Itu harus disadari dulu gitu ya. Walaupun secara undang-undang kita dilindungi, punya hak yang sama, tapi prakteknya masih belum. Nah, dalam hal ini kita harus acungkan jempol kepada pemerintah Inggris, khususnya kota London yang sekarang itu banyak diplesetkan menjadi Londonistan, yang memberikan
benar-benar kebebasan beragama kepada para penduduknya. Mereka yang mayoritas agama Kristen tidak alergi orang-orang Muslim mendirikan rumah-rumah ibadah. Nah, justru di sini, untuk sisi sini, kita harus angkat jempol kepada pemerintah Inggris dan khususnya pemerintah daerah kota London. Iya dong. Artinya mereka yang dulunya mayoritas beragama Kristen, satu, mereka tidak alergi atau tidak mempersulit umat Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan, percaya atau tidak, mayoritas penduduk di kota London, populasi mereka yang beragama Islam semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin banyak. Malah dikhawatirkan jangan-jangan sekarang ini kalau disensus, jumlah penduduk yang beragama Islam sudah mengalahkan penduduk yang beragama Kristen. Dalam waktu 5-10 tahun lagi, maka penduduk kota London bisa disebut mayoritasnya, sebut saja 70-80%-nya adalah mereka yang beragama Islam. Sekali lagi, dari sisi hak asasi manusia untuk beragama itu patut diacungkan jempol. Oke? Nah, kita harus belajar sama pemerintah Inggris, khususnya di kota London yang sekarang sering disebut sebagai Londonistan. Oke? Nah, yang saya mau soroti adalah kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya berpindah menjadi orang Muslim. Ya, itu hak mereka, ya kan? Kita nggak usah terlalu menghakimi, wah itu murtad gitu ya. Kita nggak masuk ke sana. Saya mau membahasnya dari sisi lain. Mengapa mereka memilih menjadi orang Islam ketimbang tetap di agamanya? Iya dong, itu yang perlu kita pertanyakan. Di satu sisi kita acungkan jempol bahwa pemerintah Inggris dan khususnya kota London memberikan kebebasan orang untuk memeluk agama apa saja. Tidak dimusuhi, tidak didiskriminasi dan sebagainya. Menarik ya? Fakta menunjukkan jumlah gereja khususnya di kota London dan di negara Inggris pada umumnya semakin tahun semakin berkurang. Anda boleh cek. Kalau Anda punya saudara, teman atau apapun kerabat yang tinggal di Inggris atau khususnya di kota London, Anda boleh tanya. Jumlah gereja semakin menyusut. Oke? Percaya atau tidak, ada gereja yang berubah fungsi menjadi toko barang-barang orang dewasa. Ya, toko alat-alat seks lah kita sebut. Iya, astaga. Gereja berubah fungsinya. Ada juga gereja yang dibeli oleh umat Islam untuk dirubah menjadi masjid. Dan itu dijual. Kalaupun masih ada gereja yang bertahan, Anda boleh lihat sepi pengunjung. Menyedihkan. Kalau kita di Indonesia masih ada, meskipun kita fakta gitu ya, belum mendapat persamaan hak dalam hal menjalankan ibadah. Ibadah-ibadah tengah minggu tetap ramai, apalagi ibadah akhir minggu atau di hari minggu. Tetapi di Eropa khususnya di London ini, sebenarnya hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Eropa. Hari Minggu pun sepi yang datang ke gereja. Kalaupun ada yang datang, jarang atau hampir-hampir tidak pernah kita ketemu anak muda itu ke gereja lagi. Yang datang ke sana kebanyakan orang-orang yang sudah punya umur 50 tahun ke atas. Bahkan kebanyakan umurnya sudah 80 ke atas. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak-anak muda sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen? Nah, ini kan sesuatu yang harus kita renungkan kan ya. Kenapa, dan kenapa? Iya dong. Ternyata ada sebuah penelitian, cuman saya lupa nama penelitiannya apa. Ternyata orang-orang di Eropa yang sebenarnya, contohlah di negara Inggris gitu ya,
Ada satu universitas yang kalau saya sebut pasti Anda tahu lah, Oxford misalnya ya. Di situ ada fakultas teologi. Oh, bagus banget fakultas teologinya di Oxford. Jerman, ada universitas-universitas di Jerman yang mengajarkan teologi, bahkan ada khusus sekolah teologi di Jerman yang nomor wahid. Di Belanda juga ada sekolah-sekolah teologi di Belanda yang bagus-bagus. Nah, masalahnya, kenapa mereka justru yang punya sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Belanda gitu ya, kok malah penduduknya semakin lama semakin sedikit yang beragama Kristen? Padahal universitas-universitas itu setiap tahunnya mewisuda sejumlah sarjana, magister, bahkan doktor teologi yang handal. Kenapa? Kan harusnya dengan banyaknya lulusan-lulusan teolog dari universitas-universitas ternama di negara-negara Eropa ini, harusnya kan bisa membawa orang lebih masuk ke kekristenan kan? Tapi kenapa tidak? Nah, ini kan menarik untuk dipelajari. Jadi begini. Dan saya sependapat dengan penelitian itu yang mengatakan begini. Betul, sekolah-sekolah tinggi teologi lah sebut saja di sana mempelajari atau mengupas atau menganalisa secara dalam mengenai teologi, ilmu teologi. Jadi kalau Anda berdebat sama orang-orang lulusan teologi dari Inggris atau Jerman atau Belanda, waduh, mereka kelasnya seperti sudah di atas awan gitu ya. Tapi sayangnya ilmu boleh tinggi, tapi implementasinya nihil. Dengan segala respek kepada Anda yang lulusan dari Eropa gitu ya, Inggris, Jerman, atau Belanda, ataupun dari manapun gitu ya. Tapi yang saya lihat di lapangan seperti itu. Mereka lebih suka atau lebih asik diskusi, debat, atau apa mengenai ilmu teologi mereka. Tetapi mereka tidak mempraktekkan iman kekristenan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga pengajaran-pengajaran yang ada di gereja-gereja di Eropa lah kita bilang gitu ya. Dan di dunia sebenarnya, di Indonesia pun ada gitu ya, yang lebih banyak mengabarkan Injil gitu ya, yang sudah diencerkan. Contoh, kalau Anda jadi orang Kristen, Anda pasti masuk surga. Dulu saya percaya itu gitu ya. Sekarang saya bilang, enggak juga tuh, karena saya sudah tahu kebenaran yang benar gitu. Lah, Anda kalau jadi Kristen bilang saya percaya Tuhan Yesus, terus langsung masuk surga gitu. Padahal dalam kehidupan Anda sehari-hari lebih bejat daripada orang yang tidak beragama Kristen. Kemudian Anda diajari bahwa kalau Anda jadi orang Kristen, Tuhan akan mengambil alih semua masalah Anda. Anda akan terus diberkati. Begitu Anda tidak diberkati, Tuhan tidak campur tangan dalam masalah Anda. Ya karena Anda malas-malasan, suka cari ribut. Ya Anda hadapi sendiri masalah yang Anda buat gitu. Anda malas berusaha, Anda tetap mengharapkan berkat dari Tuhan, menghindari Anda dari masalah finansial, nggak mungkin terjadi. Tetapi karena doktrin-doktrin itu sudah menancap ke dalam kehidupan orang-orang Kristen, mereka jadi tawar hati kepada Tuhan. Nah, inilah yang gagal dilakukan oleh teolog-teolog di negara Eropa. Sehingga mereka tawar hati, merasa masalahnya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan di mana ini? Bohong ini Tuhan. Sehingga mereka memilih menjadi ateis atau bahkan pindah menjadi agama tetangga. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk bisa mengatasi ini semua, para teolog di Eropa itu harus mengubah pelayanan mereka. Ketimbang hanya mengupas teori-teori mengenai teologi, mereka harus terjun ke dunia nyata, mereformasi kehidupan beragama di sana. Tetapi sayangnya sampai saat ini tidak ada gerakan kebangkitan rohani di sana. Kalau dulu orang-orang Eropa datang ke Indonesia sekaligus menjajah dan menyebarkan agama Kristen, sekarang sepertinya teolog-teolog dari Indonesia yang walaupun sekolahnya kalau mau dibandingkan dengan sekolah Eropa gitu ya, nggak ada apa-apanya lah kita bilang. Tetapi banyak teolog-teolog di Indonesia yang ketika menjalankan kekristenannya benar-benar mempraktekkan kekristenan yang sungguh.
Ya, bukan kekristenan yang diencerkan. Mungkin saja nanti dunia akan terbalik, kita yang akan mengabarkan Injil ke Eropa. Ya. Nah, ini cuman pemikiran saya ya. Bisa saja saya salah. Oke? Itu saja sumbangsi pikiran saya. Jadi sekali lagi ini terpicu oleh istilah Londonistan. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.